Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta Putri Zahid. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya VOC sampai runtuhnya VOC. Kita mulai dari awal kedatangan Belanda di Indonesia. Awal kedatangan Belanda ini sebenarnya karena ekspedisi Belanda ke Indonesia bermula saat Cornelis de Houtman 1596 bersama Pieter Keizer dikirim oleh para saudagar Belanda ke Lisbon, Portugal untuk mencari informasi keberadaan rempah-rempah. Nah, jadi kedua orang ini itu diperintahkan mencari daerah-daerah atau negara-negara yang memiliki kekayaan rempah-rempah. Jadi, mereka ini berkelana mencari negara yang nantinya bisa mereka jadikan tempat perdagangan rempah-rempah. Kemudian, setelah mereka mendapat informasi, kembalilah mereka ke Belanda. Nah, ketika mereka kembali ke Belanda, mereka mendapat kesimpulan kalau ternyata Banten itu adalah tempat yang cocok untuk membeli rempah-rempah karena di sana rempah-rempahnya banyak dan memang kita kan kayakan rempah-rempah gitu. Nah, akhirnya nih pada tanggal 2 April 1595, akhirnya Belanda ini berangkatlah menuju ke Banten. Jadi balik lagi dia ke Banten teman-teman dengan menggunakan 4 kapal yang bernama Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Dwifken. Dan setelah itu, kedatangan kapal yang dipimpin Cornelis de Houtman beserta awak kapalnya awalnya disambut baik nih oleh rakyat Banten waktu itu. Jadi, rakyat Banten pada waktu itu banyak yang naik ke kapal untuk menawarkan makanan dan dagangan kepada mereka yang baru datang ke Indonesia, tepatnya di Banten. Ternyata sambutan baik ini disalahartikan sama Cornelis yang malah bukannya membalas dengan ramah, ternyata malah bertindak kasar pada rakyat Banten saat itu. Nah, jadi teman-teman, perlu kita ketahui sebenarnya awalnya mereka itu ke Belanda datang ke Indonesia tentunya murni memang pengen berdagang rempah-rempah dan juga mencari rempah-rempah yang nantinya itu akan dibawa ke Belanda dan dijual lagi di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata tujuan awal tersebut jadi berubah, berkembang lagi tujuannya menjadi memonopoli perdagangan di Indonesia hingga menjajah Indonesia. Jadi, tujuan awalnya itu mencari rempah-rempah, tapi saat udah ngelihat situasi di Indonesia seperti apa, lalu keadaannya seperti apa, akhirnya mereka merasa memiliki kesempatan untuk mereka memonopoli perdagangan dan akhirnya mereka menjajah Indonesia teman-teman. 2 tahun setelah pengusiran Cornelis, Belanda datang lagi ke Banten, tapi dengan pimpinan yang berbeda, yaitu Jacob van Neck. Nah, jadi pedagang Belanda itu pada saat itu disambut baik oleh penguasa Banten, yaitu saat itu adalah Sultan Abdul Mufakhir. Tapi setelah mereka dapat keuntungan besar dari hasil perdagangan tersebut, ternyata Belanda ini mulai bersikap arogan lagi. Tapi mereka itu belajar dari peristiwa Cornelis yang dulu adalah ketika datang jangan langsung bersikap arogan gitu. Jadi harus baik-baik dulu, perlahan demi perlahan. Akhirnya ketika Belanda ini udah dapat keuntungan yang besar, mereka mulai ngelunjak dan bersikap arogan serta memonopoli perdagangan. Nah, ini alasan kenapa Indonesia bisa didatangi oleh bangsa Belanda. Kita lanjut ke sejarah VOC. Apa sih sebetulnya VOC ini? Apakah ini organisasi lembaga atau apa ya? Dijadikan Belanda mulai balik lagi ke Banten. Dari mulai mereka itu memonopoli perdagangan di Indonesia, akhirnya berita tersebut sampai tersebar ke Belanda dan akhirnya banyak orang yang berduyun-duyun orang Belanda itu berlayar ke Nusantara, baik yang milik perorangan ataupun dari Perserikatan Dagang ke Indonesia. Dan itu terjadi di tahun 1598. Jadi, tercatat ada 22 kapal. Nah, bahkan di tahun 1602
ada 65 kapal kembali ke Belanda dengan muatan penuh nih. Nah, akhirnya dengan bertambah baiknya hubungan perdagangan dengan Indonesia dan akhirnya juga berimbas pada perekonomian Belanda juga terus naik. Hal ini membuat perselisihan antara pedagang-pedagang Belanda sendiri dengan pedagang lokal. Akhirnya, karena adanya perselisihan kayak gini, di tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan VOC. VOC ini kantor induknya ada di Batavia yang sekarang itu sudah menjadi Jakarta dan diketuai oleh Francois Wittert yang kewenangan menjalankan roda perdagangan di wilayah Asia dan akhirnya VOC punya tujuan sendiri. Yang pertama, mereka bertujuan tentunya menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Karena kan sebelum Belanda datang, kita masih mengalami kerajaan-kerajaan itu masih berkuasa di beberapa daerah. Dan mendirikan VOC ini karena pelabuhan salah satu tempat penting untuk perniagaan dan selanjutnya mereka yang melakukan monopoli perdagangan lalu mengatasi persaingan antara pedagang Belanda dan pedagang Eropa lain. Itu adalah tujuan dari VOC, teman-teman. Kemudian untuk kepemimpinan VOC-nya sendiri, jadi VOC ini kan berusaha untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Nah, jadi mereka itu gak segan-segan menggunakan atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Dan gak jarang mereka melakukan kekerasan-kekerasan dalam perdagangan, sampai mengancam para petani rempah-rempah pada saat itu. Akhirnya para petani rempah-rempah ini gak diperbolehkan dengan kebijakan VOC, nggak diperbolehkan untuk menjual hasil taninya, hasil rempah-rempahnya mereka ini selain kepada Belanda dengan harga murah. Nah, Belanda ini berhadapan dengan rakyat-rakyat yang nggak tahan dengan sistem-sistem kayak gitu. Nah, akhirnya Belanda ini banyak mendapatkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang pada waktu itu masih memiliki beberapa peranan dan akhirnya karena banyaknya perlawanan, VOC ini akhirnya bangkrut dan melemah kekuatannya. Nah, akhirnya kenapa sih VOC ini yang bisa bangkrut? Karena ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama nih, pegawai VOC itu ternyata banyak yang tidak cakap untuk mengendalikan monopoli perdagangan dan melakukan korupsi. Jadi, di tubuh VOC-nya sendiri banyak korupsi dan ternyata pegawai-pegawainya kayak kurang berkompeten gitu. Nah, faktor lainnya itu hutang VOC ini akhirnya semakin menumpuk karena ada peperangan antara Inggris dan juga rakyat Indonesia sendiri. Terus pada waktu itu juga para penguasa yang ditugaskan di Indonesia itu moralnya semakin merosot akibat sistem monopoli yang dilakukan. Jadi mereka itu semakin menghalalkan segala cara. Nah, kemudian prajurit VOC juga banyak yang tewas akibat peperangan dan aturan penyerahan wajib kas VOC ini tidak berjalan dengan lancar. Jadi, pemasukan atau kas VOC ini nggak terisi dengan penuh seperti yang seharusnya. Nah, itu dia yang menyebabkan VOC runtuh dan bangkrut, teman-teman. Akhirnya nih, pasca VOC udah runtuh, akhirnya VOC dibubarkan dan mulailah datang Inggris. Jadi, Inggris ini mengincar wilayah Indonesia untuk dijadikan jajahan. Nah, karena daerah Pulau Jawa ini strategis, dikisahkan dalam sejarah bahwa Jawa ini adalah wilayah koloni Belanda Perancis yang belum jatuh ke tangan Inggris pada waktu itu. Nah, pada akhir abad ke-18 terjadi perang antara Perancis dan Belanda di Eropa sana. Nah, Perancis ini memenangkan peperangan tersebut yang akhirnya menyebabkan tanah jajahan Belanda harus diserahkan kepada Perancis dan salah satunya tanah jajahannya ya Indonesia ini. Kita lanjut sejarah ini hingga pada berakhirnya penjajahan Belanda. Gimana sih Belanda ini bisa kalah dan akhirnya menyerah dan berakhir pula penjajahan Belanda di Indonesia ini? Nah, gimana sih kisahnya Belanda ini bisa mengakhiri penjajahannya di Indonesia? Jadi, teman-teman,
kenapa akhirnya Belanda ini bisa menyerah dan akhirnya mengakhiri penjajahannya di Indonesia? Jadi, yang pertama itu karena munculnya gerakan nasionalis. Jadi, munculnya gerakan-gerakan ini dikumandangkan oleh para pemuda Indonesia dan membuat pemerintah Belanda akhirnya mulai melakukan pembersihan terhadap gerakan-gerakan yang muncul tadi. Kemudian, puncaknya nih, tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta itu ditangkap dan dipenjarakan pada waktu itu. Nah, hal ini membuat perlawanan pemuda semakin meningkat. Pertempuran terjadi di mana-mana, dan para pemuda juga mulai mendirikan Tentara Nasional Indonesia pada waktu itu. Jadi, terjadi pergolakan lah gitu dari Belandanya dengan rakyat Indonesia yang sudah mulai rasa nasionalisnya ini tumbuh dan memperjuangkan kemerdekaannya. Selanjutnya, hal lain yang membuat Belanda akhirnya menghentikan penjajahannya itu karena Perang Dunia Kedua. Jadi, di tahun 1940, awal itu terjadi perang. Jadi, pada waktu itu Belanda diduduki oleh Jerman dan Belanda mengumumkan keadaan siaga dan mulai mengalihkan kegiatan ekspor untuk Jepang ke Amerika dan Inggris. Nah, Jepang akhirnya memulai penaklukan Asia di tahun 1941 dan Jepang juga memberikan bantuan pada rakyat Sumatera untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Jadi, pada waktu itu ada pergeseran kedudukan antara Belanda dan Jepang. Waktu itu Belanda posisinya telah melemah karena di Belanda sana itu terjadi perang dan Belanda ini diduduki oleh Jerman pada waktu itu, teman-teman. Nah, selanjutnya juga tanggal 27 Februari 1942, Jepang ini akhirnya berhasil mengalahkan armada gabungan dari Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia yang dibawa komando Hitauhi Imamura. Jepang akhirnya mulai menginjakkan kakinya di tanah Jawa. Jepang ini terus-menerus menyerang lalu mengultimatum Belanda juga agar menyerah dan Indonesia ini bisa dijajah oleh Jepang gitu. Jadi terus digempur. Nah, setelah beberapa kali mengalami kekalahan melawan Jepang, George van Starkenborgh atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu akhirnya menyerah dan ditangkap oleh Jepang. Akhirnya kekuasaan Indonesia itu jatuh ke tangan Jepang. Setelah kita lepas dari Belanda, akhirnya dijajah oleh negara lain yaitu Jepang. Nah, itulah dia teman-teman cerita kenapa akhirnya Belanda itu bisa lari dari Indonesia. Jadi mereka mengalami kekalahan lalu mulai melemahlah kekuatannya di Indonesia. Dan datanglah Jepang pada waktu itu yang akhirnya mengganti posisi Belanda untuk menjajah dan mengeksploitasi Indonesia pada waktu itu.